dewasa madya akhir itu usia 51 sampai usia 60 itu. Nah, teman-teman, kita akan melihat ciri-ciri mereka itu seperti apa. Inilah karakteristik mereka, periode yang sangat ditakuti. Apa yang dimaksud dengan periode yang sangat ditakuti? Memang ini sebuah fakta ya, baik dalam kondisi fisik maupun psikis. Fisik berkaitan dengan kondisi kesehatan, psikis berkaitan dengan kondisi yaitu pikiran dan perasaan, moral atau beban moral atau mental. Itu kenyataannya bahwa usia di atas 40 itu memang sudah banyak mengalami permasalahan. Ya, yang sakit-sakitan lah, yang harus kerja keras karena belum memenuhi segala apa yang diharapkan, seperti itu. Nah, ini memang menjadi sebuah masalah baru ya di dalam kehidupan mereka. Mungkin bekerja belum di tempat yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan, ya belum lagi keluarga yang membutuhkan banyak biaya dan sebagainya. Jadi bagi mereka-mereka yang belum mapan, periode ini yang juga sangat menakutkan. Di sisi yang lain mungkin bagi mereka yang sudah mapan secara ekonomi, tapi faktanya secara fisik sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit. Nah, itulah yang dimaksud dengan periode yang sangat ditakuti oleh siapapun. Saya sudah melewati masa ini, saya memasuki masa dewasa madya akhir. Ya. Masa transisi, ya, masa transisi ini banyak sekali ya yang dimaksud dengan kata transisi ini ya. Yang tadinya mungkin dia sebagai seorang pimpinan, ya itu lalu sekarang mungkin bisa aja dipromosikan ke depan lebih baik, tapi juga bisa digantikan oleh orang-orang yang mungkin lebih mumpuni di dalam sebuah pekerjaan. Ya, itu. Masa transisi adalah masa di mana anak-anak sudah mulai meninggalkan karena sudah pada menikah, ya kan? Nah itu. Nah ini banyak mengalami permasalahan. Itu, ya. Masa transisi di sisi yang lain ya tadi ya mungkin yang tadinya hidup di rumahnya ramai ya anak-anak kumpul, sekarang karena anak-anak sudah menikah masing-masing, punya rumah masing-masing, kadang-kadang hanya tinggal berdua paling dengan asisten rumah tangga, seperti itu. Belum lagi kalau pasangannya ternyata sebelum usia di atas 60 sudah meninggal, nggak sedikit yang mengalami itu. Nah, masa transisi bisa juga berakibat kepada masa stres, menyebabkan stres, yaitu. Nah, stres di sini banyak sekali ya, bisa dikarenakan kondisi kehidupan yang sehari-hari dijumpai, misalnya ekonomi, berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan budaya, jadi kebiasaan, jadi memang banyak faktor yang menyebabkan mereka stres. Lingkungan yang terjadi di sekitarnya, ya kan, kondisi-kondisi yang berkaitan dengan fisiknya, ya ataupun psikisnya. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya stres dalam konteks pribadi. Usia berbahaya. Kenapa disebut usia berbahaya? Ya memang fakta di lapangan itu nggak bisa dipungkiri ya. Ini kan usia 41 sampai usia 60. Ya, karena sudah mulai ada diserang penyakit jantung, diabetes, ya kan? Itu asam urat. Kelihatannya usia-usia ini jarang yang jerawatan ya. Usia kalian lah yang banyak jerawatnya. Maka obat jerawat tidak laku bagi mereka. Nah itu, yang laku adalah obat-obatan yang ya arahnya ke masalah-masalah yang memang cukup berbahaya, begitu ya, penyakit jantung, prostat dan sebagainya. Belum lagi nanti masa-masa yang lain seperti menopause dan sebagainya. Usia canggung, maksudnya usia canggung ya memang menghadapi kondisi yang serba salah ya, gitu ya.
bergabung dengan usia dewasa dini terlalu tua, ya kan? Bergabung dengan usia di atas 60, nggak nyambung juga omongannya karena sudah kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya banyak hal yang memang menyebabkan mereka ini menjadi canggung. Tapi di sisi yang lain sebenarnya usia ini juga usia berprestasi. Biasanya usia-usia inilah yang banyak diangkat jadi pimpinan kan, usia 40 ke atas ya. Jadi direktur, ya, jadi komisaris, yaitu anggota DPR dan sebagainya. Ini sebenarnya masa-masa berprestasi begitu ya. Usaha sukses itu. Lalu masa evaluasi. Nah, ini banyak ya. Sebenarnya usia ini di satu sisi dewasa. Tapi di sisi yang lain banyak kekurangan-kekurangannya. Ya, usia evaluasi di sini mengevaluasi diri pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha, kegagalan dan sebagainya. Ya, saya tidak memperpanjangkan lebih jauh gitu. Nanti kita akan melihat dalam topik-topik berikutnya itu. Kenapa ini disebut masa sepi usia ini? Ya itu tadi yang saya sebutkan. Anak-anak sudah pada menikah. Yang tadinya ramai di rumah itu sudah mulai pada menikah. Ya contoh saya mengalami kondisi ini ya. Sekarang biasanya saya di rumah saya itu ada 12 orang. Sekarang tinggal 3 orang. Sudah pada menikah. Ya, saya diikuti oleh keponakan-keponakan saya, ya hampir mayoritas semuanya sekolah di sini, gitu ya, kuliah di sini gitu ya. Dan sekarang mereka sudah pada berumah tangga. Jadi mereka sudah punya tempat masing-masing gitu. Ya di rumah yang tadinya rumah penuh begitu ya, sekarang hanya tinggal 3 orang. Jadi kesannya ya sepi gitu. Tapi puji Tuhannya Sabtu Minggu mulai ramai karena mereka pada kumpul. Ya itu. Ya, jadi nggak terlalu banyak mengalami kesepian begitu ya. Tapi bagaimana dengan orang tua kalau dulu kan orang tua kan jumlah anaknya nggak 1-2 gitu kan, banyak kan, minimal 5 gitu kan. Ya, sekarang 5 menikah semua, ya kalau kumpul bareng kan ada 10 dengan istrinya, belum lagi anak-anaknya kan, rame gitu. Tapi faktanya ya nikah tinggal jauh, paling-paling kumpul bareng hari-hari tertentu dan itu bukan setiap hari. Hari-hari besar misalnya Natal, reuni, kumpul bareng dengan keluarga. Itu pun tidak dalam waktu yang lama begitu. Paling lama seminggu. Dan kadang-kadang itu silih berganti karena jadwal liburan anak-anaknya tidak sama begitu ya. Nah ini menjadi faktor salah satu penyebab kenapa mereka mengalami kesepian. Belum lagi kalau ditinggal ya meninggal oleh pasangannya. Nah itu. Jadi usia dewasa madya ini memang apalagi dewasa akhir ya, dewasa madya akhir ya, banyak mengalami kehidupan yang sebenarnya kurang menyenangkan begitu kalau nggak mempersiapkan diri. Nah ini kurang menyenangkan akhirnya menyebabkan mereka mengalami kejenuhan, masa jenuh. Itu. Nah ini karakteristik mereka ya teman-teman ya. Nah ini tanda-tanda usia lanjut tapi ini belum lanjut usia karena usianya masih di antara 50 sampai 60. Ini tanda-tanda mereka yang berada di dewasa madya akhir. Berat badan bertambah. Ya, itu. Mau makan belum tentu banyak. Kalau bicara tentang makan saya sama kalian, kelihatannya kalau lebih banyak kalian ya, itu porsinya ya. Mungkin kalian nambah, saya sudah tidak kuat untuk nambah. Saya harus belajar mengukur diri saya sendiri makan. Saya semakin banyak nasi, waduh, bisa saya menyaingi dia loh. Benar. Iya. Jadi agak-agak kesiksa juga gitu ya. Sedangkan biasanya orang-orang Indonesia ya, kita ini kalau nggak makan nasi kelihatannya belum makan. Nah itu.
Waduh, saya kesiksa itu. Pagi saya jarang makan. Kalau saya makan pagi, siang, lalu malam, ada deh. Itu terasa beratnya, ampun deh. Gitu. Saya paling makan siang, sore itu makannya sedikit. Gitu. Nah, ditunjang oleh buah biasanya. Tetapi namanya kita orang kampung kan, orang Indonesia itu kan kalau nggak makan nasi ya lemes-lemes aja gitu. Udah tersugesti begitu ya. Tapi saya itu, nah begitu aja, saya lebih gemuk daripada kalian gitu. Kalian makan banyak aja nggak gemuk-gemuk begitu ya. Tapi saya makan sedikit sudah nambah begitu. Mengurangi makan makanan manis. Nah, sedangkan saya sudah makan makanan yang manis itu habit sekali. Jadi kalau saya tidak makan makanan manis ya kesannya itu seperti lemes aja. Itu ya, mungkin saya lama tinggal di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu kan masakan-masakannya kan manis, sedangkan Jawa Timur gurih. Iya kan? Itu dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, udah deh peluang sakit yang namanya diabetes, darah tinggi, kolesterol itu tinggi untuk orang Jawa. Gitu. Kenapa? Ya karena makanan pola makannya. Nah, dampaknya mungkin sekarang enggak ya, kalian usia-usia kalian enggak ya. Tapi nanti ketika kau sudah mengalami usia di atas 40 akan merasa itu. Makanya dari sekarang seharusnya kalian mempola makan. Jangan aji mumpung. Saya dulu kejebak dengan saya itu suka minum root beer itu masih ditambah susu putih. Itu root beer, tahu ya root beer ya? Itu wah itu enak itu tambah susu putih. Nah, kalau enggak susu soda, nah itu minumannya. Wah itu kesalahan besar bagi saya. Ya karena kebiasaan itu akhirnya sekarang pun harus minumnya manis dan mengurangi itu penyiksaan dengan usia saya. Nah itu ya teman-teman. Nah saya sekedar mengingatkan kepada kalian dari sekarang usia kalian ini atur pola makan dengan baik. Itu ya jangan aji mumpung masih muda apa aja diembat. Nah, itu enggak benar juga. Ya, jadi mengatur pola makan bukan seperti yang saya sebutkan tadi. Kamu kan punya apa kalau darah ya apa itu? Kalau darah A, darah B itu disebut apa itu? Golongan darah. Jadi golongan darah itu pun kamu harus tahu. Kalau dorongan darah A, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang harus dimakan. Itu juga kalian harus telusuri. Ini Bapak hanya mengingatkan kepada kalian loh ya, warning loh ya. Jangan jadi hamba Tuhan sakit-sakitan. Kamu khotbah tidak akan dipercaya. Itu, kalau kau sakit-sakitan itu. Nah ini berat badan bertambah, itu tidak bisa dipungkiri. Dan menurunkannya, susahnya nggak ketulungan. Gitu ya. Berkurangnya rambut dan beruban. Rambut rontok dengan sendirinya. Itu. Nah, kalau kalian sekarang ini rontok, yaitu gejala-gejala menua itu. Atau salah makanan dan lain sebagainya. Makanya harus ditelusuri. Golongan darah itu sangat-sangat mempengaruhi, ya. Tanda yang kedua, ini berkurangnya rambut dan berubah. Biasanya sudah usia 50 ke atas, itu rambut sudah mulai rontok. Tahu-tahu botak aja. Nah itu, nggak disadari. Itu memang kenyataan begitu ya. Perubahan pada kulit. Perubahan pada kulit, kalau usia-usia kalian kan ini, ya kayak gadis-gadis kan warnanya masih ceria, cerah gitu ya. Coba nanti usia 40 ke atas. Sudah mengarah kepada keriput dan hidup pusing 7 keliling. Dia kan beli hand body lah, inilah, pergi ke dokter kulit lah, inilah, pusing kalau kaum wanita. Seharusnya pria juga menjaga gitu ya. Tapi sebenarnya hal-hal yang begitu juga bisa diantisipasi selama usia-usia kalian sekarang ini bisa menjaga. Itu ya. Tapi kalau kalian tidak menjaga, sebenarnya yang
faktor yang paling menunjang terjadinya perubahan kondisi fisik kita itu salah satunya adalah pola tidur, saudara. Kamu jangan main-main ya, ini masih muda loh, kamu suka begadang gitu ya. Saya nggak jamin itu nanti usia 40 kamu akan menjadi orang yang the best gitu. Nggak jamin saya. Tidur yang sehat itu adalah dari pukul 10 itu kalau bisa sudah tidur pulas. Karena pemulihan antibodi itu adalah pukul 11 sampai pukul 2. Jadi sebenarnya kalau kamu tidur pukul 10, ya bangun pukul 3, itu agak akan mempengaruhi kesehatan. Maksudnya kesehatan kamu masih terjamin. Tapi kalau kamu tidurmu pukul misalnya 12, nah itu proses pengembalian antibodimu itu ya dikurangi. Jadi belum sempurna kamu sudah bangun. Dan kamu kan pukul 7, otomatis nggak mungkin pukul 7 kamu bangun. Apalagi tinggal di asrama loh, pukul berapa itu? Setengah pagi sudah bangun. Nah kalau kamu tidur pukul 12, berapa jam? Itu. Dan ingat, kamu kekurangan oksigen. Salah satu penyebab kita mudah tidur, ngantuk, dan sebagainya, karena kita kekurangan oksigen. Itu. Makanya usahakan pola tidurmu itu harus betul-betul kau perbaiki. Ya itu terserah kamu ya, Bapak hanya sekedar mengingatkan gitu ya. Itu. Jadi pola tidur yang baik itu sebenarnya adalah pukul 10 proses pemulihan antibodi itu pukul 11, 12, 1, 2, 4 jam. Itu. Nah setelah itu kamu bangun pukul 3 itu sudah tidak akan mempengaruhi lagi. Ini hanya tip ya buat menjaga kesehatan di usia-usia akhir, maksudnya di masa madya ini. Dan itu akan mempengaruhi juga kurang tidur, juga akan bisa mempengaruhi yaitu perubahan pada kulit. Gitu. Nah, jadi ini hal yang penting bagi saya buat kalian ya, karena kalian hamba-hamba Tuhan yang harus menjaga kondisi kesehatan. Tubuh menjadi gemuk, ya, jadi berat badan bertambah dengan tubuh menjadi gemuk itu beda ya. Ya ini usia 40 sampai usia 60 itu bisa tubuh menjadi gemuk. Tapi di atas itu nanti bisa merosot. Pernah nggak kamu mengamati kakek dan nenek? Siapa yang di sini yang masih punya kakek nenek? Oke. Coba ya, perhatikan baik-baik ya. Kakek dan nenekmu bukan semakin gemuk loh. Akan semakin menciut. Mengurangi. Iya, tapi semakin menyusut badannya. Jadi usia 60 ke atas itu bisa-bisa semakin kurus. Ya, kurukan lama-lama. Ya kan, kurukan, maksudnya mati. Gitu, ya. Jadi usia dewasa madya itu memang mengalami pertumbuhan tubuh gemuk menjadi pesat sekali. Ya. Perubahan otot yang tadinya sterek sekarang enggak. Lalu kelihatan, menonjol ototnya kelihatan. Dulu kalau kita disuruh cek darah begitu kan dicari ya itu ya saluran darahnya untuk disuntik gitu ya, sedot gitu kan. Sisanya enggak ketulungan untuk uratnya. Tapi setelah tua itu akan menonjol dengan sendiri, enggak usah dicaju, udah ketahuan gitu. Iya kan. Kalau sekarang jarang kelihatan punya kalian, otot kalian nggak kelihatan kan? Itu. Nah, kalian ini masih hebat-hebat nih, tapi saya nggak jamin lah 40, usia 40 itu. Mungkin masih lebih sehat saya. Masalah persendian sudah mulai terganggu karena adanya pengaturan. Makanya pola makan ini hati-hati. Khususnya makan seafood dan sebagainya itu harus dikontrol dengan baik.
Perubahan pada gigi. Biasanya usia-usia ini sudah mulai gigi sudah bukan lagi gigi asli. Gigi palsu karena apa? Ya karena rontok. Ya, lepas dengan sendirinya. Gitu. Ya. Perubahan pada mata biasanya semakin cekung dan redup. Enggak berbinar-binar gitu. Kalau saya melihat mata kalian kan berbinar-binar gitu ya. Tapi ini sudah mulai agak cekung ke dalam, mulai kelihatan kerutan-kerutannya begitu ya. Nah itu usia dewasa madya. Nah, sindrom menopause. Nah, ini yang perlu diantisipasi, teman-teman. Ya, nanti kita akan sharingkan setelah saya menyelesaikan ini. Ya. Usia di atas 40, mayoritas orang-orang Indonesia itu lebih banyak yang sudah mengalami yang namanya menopause. Ya, itu. Dan ini bisa mengganggu konsentrasi orang-orang yang mengalaminya kalau tidak mempersiapkan diri dengan baik. Yang pertama yang terganggu biasanya bisnisnya. Ya. Yang biasanya istri tidak curiga kepada suami, karena akibat ini bisa curiga tanpa alasan. Itu karena apa? Nggak ada yang memberi pendidikan atau edukasi. Makanya ini perlu sekali ya jemaat yang sudah makanya ada ibadah dewasa itu seharusnya menjadi momen. Kalau di gereja kalian ada ibadah dewasa, itu sebenarnya perlu ada pemahaman berkaitan dengan menopause, topik-topik ya parenting, yaitu penting sekali. Kenapa saya katakan demikian? Enggak semua orang tahu. Suami pun kadang-kadang tidak tahu. Kenapa semua istri-istri yang tadinya baik, kok sekarang mulai kadang-kadang ngomongnya nyolot begitu kan, memiliki ngegas tanpa alasan gitu kan. Kita dekat dengan orang tertentu yang bisa dicurigai, seharusnya ini ya pasangan pria pun harus ngerti ini ya dimaklumi karena sedang menghadapi kondisi menopause itu ya. Jadi orang-orang yang menjelang menopause itu kondisi mentalnya tidak stabil. Ada yang bisa memikirkan dan saya menghadapi kondisi ini, jadi saya tersenyum aja. Ketika istri saya menghadapi kondisi ini dan ada beberapa teman akhirnya saya tahu kondisimu dan kita akan membutuhkan semangat yang seusia kami. Jadi pada komunitas sharing tentang hal-hal yang berhubungan dengan menopause. Sindrom menopause itu jangan kalian anggap sepele, teman-teman. Ini bisa menyusahkan gembala cuma mengalami kondisi ini. Biasanya rumah tangganya yang agak terancam, perceraian. Coba telusuri. Rata-rata usia-usia ini juga banyak mengalami perceraian keluarga-keluarga. Karena apa? Mental tadi ya, itu emosionalnya tidak terkontrol. Nah, sistem reproduksi menurun akan berhenti. Jadi orang yang mengalami menopause ada kemungkinan tidak bisa hamil lagi. Nah itu, makanya kemarin saya mengatakan pernikahan yang ideal untuk punya anak usia berapa? Wanita usia berapa? 22 sampai usia 30, kalau ini tepatnya 35. Ya. Tapi lebih daripada itu harus berhati-hati. Karena usia di atas 40 itu rawan. Sekarang sih memang melahirkan sudah nggak perlu dikhawatirkan, iya kan? Tetapi rawannya apa?
Apa yang saya katakan gimana? Lawannya apa? Anak akan mengalami bisa itu cacat fisik atau Down syndrome. Nah, itu yang saya maksud. Ya. Jadi ingat nih, kamu harus punya rencana kalau kamu menikah, kalau nggak menikah terserah. Bukan hak kalian. Tapi kalau menikah harus dirancangkan sedemikian rupa. Jadi kalau kamu berbakti dewasa dini dan untuk anak-anak pemuda ini harus dikomunikasikan. Kadang-kadang kan begini ya, anak-anak usia dewasa bisa menikmati pekerjaannya, dia kan meningkatkan hasil pendapatannya, tapi lupa bahwa dia harusnya sudah punya keluarga. Nah itu ya, karena menikmati pelayanan, terus diundang sana, diundang sini, dia kan pulang hitung angpaunya, gitu kan, udah lupa begitu. Nah, PK-nya itu. Jadi lupa menikahnya. Nah itu perlu dipikirkan baik-baik. Penampilan kewanitaan menurun. Karena kalau usia ini ada orang-orang sudah tidak mau berdandan lagi. Ya. Ya udah kadang-kadang suami menghadapi kondisi istrinya pokoknya berubah. Nah, muncullah yang namanya apa? Perselingkuhan. Makanya hamba Tuhan gembala juga harus memikirkan ini. Nah, peran istri gembala lah yang seharusnya menghidupkan jemaat. Itu ya. Di calon-calon gembala, ini kamu harus cerdas nih. Kalau kamu dipercaya menggembalakan jemaat dengan kondisi ini, ya itu penting sekali. Itu sekarang kamu ya senyum-senyum aja gitu kan. Tapi kalau kamu nanti dipercaya menggembalakan, kamu pikirkan ketidaknyamanan fisik. Kenapa kok disebut ketidaknyamanan fisik? Tadi ciri-ciri tadi apa? Berat badan naik, iya kan? Tubuh semakin gemuk, itu kan bisa dipungkiri loh teman-teman. Ya, nggak tahu itu seperti alami dengan sendirinya. Kalau saya melihat istri saya dulu, ya kurus, tapi sekarang terus kurus. Bukan sekarang kurus, bukan sekarang dulu masih tersentuh, sekarang bisa lurus. Penghiburan saya apa? Saya hanya membayangkan falsafahnya orang India. Orang India itu falsafahnya, kalau istrinya gemuk, itu tandanya suami berhasil. Menjadi suami yang baik. Makanya coba lihat jadi orang India deh. Benar nggak ya, sudah berumah tangga kan? Terus badannya pakai percobaan juga ada masalah kan? Sana kemarin kan? Betul itu. Tapi itu falsafah India. Dan bagi saya itu memang betul. Ya, gitu. Jadi nggak usah memusikkan deh. Ya tapi ya kembali kepada pasangannya sih. Kalau saya suka siap begitu gitu ya. Ini ketidaknyamanan fisik, banyak kaum wanita sangat-sangat terkait. Kalau pria ya kadang-kadang tidak terlalu ya, tapi wanita sangat terkait. Kalau takutnya pasangannya nanti tidak tertarik dan sebagainya, makanya kita stres, stroke, stop. Nah itu. Ya. Nah ini yang saya maksud tadi ketidaknyamanan fisik, karena berat badan bertambah. Nah, penonjolan, ya, ini maksudnya penonjolan ini yang tadinya terbentuk dengan rapi, maaf ya kita dari bahasa Semaya, payudara yang sekal, mukanya terbentuk sekarang udah mulai gandul. Penonjolannya sudah tidak lagi indah. Itu bikin stres tuh. Belum lagi yang lain, belum lagi ancaman
dia ya kanker, tumor. Nah itu, jadi itu sudah ancaman yang membuat wanita itu terganggu, gitu ya. Penonjolan-penonjolan yang tidak diharapkan muncul di sendirinya, maka sampai olahraga lah, diet dan sebagainya. Ini sebenarnya sebuah permasalahan. Nah ini pernah nggak gereja mengedukasi orang-orang yang menghadapi kondisi itu? Kalau gereja cuma hanya 100 ke bawah sih bisa dikit, tapi bagaimana dengan yang ribuan itu, teman-teman? Kalau teman kita banyak, ya saya sih berharap kalian menjadi pemenang jiwa yang banyak, maklum, ya banyak, dan ingat baik-baik apa yang saya katakan. Ini penting, perlu memberikan pemahaman, kesadaran kepada orang-orang sedang berada dalam kondisi ini. Makanya biasanya ada ya ibadah pasutri, pasangan suami istri. Nah itu penting bagi saya. Tempat kami masih belum berjalan. Ya, masih melihat kapan ibadah pasutri. Dalam semuanya super sibuk, laki dan perempuan sama-sama bekerja keras. Ya, saya sih menyadari semuanya meningkatkan taraf hidup. Ya, hanya kadang-kadang ya saya selipkan di dalam ibadah raya. Gitu. Ya, makanya ada ibadah bulan keluarga. Nah, kalau bulan keluarga itu saya selalu menjadikan juga ibadah intergenerasi. Jadi ibadah keluarga itu saya buat sekarang ini sebenarnya sebulan sekali. Minggu ketiga itu sebenarnya adalah ibadah keluarga. Jadi ibadah kategorial untuk hari ini bisa sekolah minggu, remaja gabung semua jadi satu. Mereka duduk bareng dengan keluarganya. Mungkin yang mewujudkan ini masih saya ya mencetuskan ibadah intergenerasi. Nah, jadi yang pelayanannya pun dari mereka keluarga-keluarga. Jadi ditunjuk keluarga A, B, C yang melayani. Terserah mereka pilih siapa yang jadi sobinya, siapa yang jadi silat, penerima tamu, yang main tambori, kalau main musik itu ya terserah. Kalau mereka yang main musiknya silakan. Begitu bikin acara silakan. Ya itu yang kreatif silakan. Ayo saya kasih kepada sekian ada intergenerasi. Dan ada bulan keluarga, bulan keluarga juga itu momen yang kami buat tema-tema keluarga, juga tema keluarga termasuk parenting, ya mendidik anak, juga membangun hubungan keluarga yang lebih baik, ya selalu entrepreneur. Nah itu memang sudah keluar begitu. Ya karena memang cuma sudah mulai bertumbuh, jadi bagi saya itu hal yang penting. Ini kelihatannya sepele, tapi bagi saya sangat penting dalam hidup saya. Karena mereka akan menghadapi dalam keseharian. Apa sumbangsi gereja? Hanya terima persembahannya, dan memberi edukasi yang baik. Ini kalau kalian membangga Tuhan, ini harus dipikirkan hal yang perubahan kepribadian. Ya. Yang tadinya dia jadi laki-laki yang jantan, ya, gara-gara kena diabetes, tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang yang sudah menikah. Itu wanita juga tidak beda jauh. Itu ini perubahan kepribadian gara-gara sindrom menopause ini tinggi sekali sudah. Ya, merasa tidak bisa membahagiakan, jadi terintimidasi oleh kondisi fisiknya yang sedang berada dalam kondisi menopause ini. Makanya gereja dan gak semua jemaat itu tahu gitu tentang hal yang seperti ini. Makanya perlu ada edukasi, gitu ya, perlu adanya bimbingan gitu. Nah tadi itu adalah untuk wanita. Memang dia nggak bermasalah, sangat bermasalah, saudara. Ini
rusaknya fungsi organ seksual. Kejantanannya hilang akibat apa? Merokok, minuman alkohol, fungsi seksualnya sudah tidak lagi aktif, berperan aktif. Ini mengganggu yaitu keharmonisan rumah tangga. Makanya kenapa tadi saya katakan perselingkuhan yang paling kuat dari usia dewasa ini justru lebih banyak malah di usia ini. Dewasa dia itu ya. Nah, nafsu seksual menurun, apalagi kalau itu sudah kena prostat, penyakit prostat. Saya nggak jamin deh ya, diabetes dan kena prostat itu ya nanti kamu pelajari sendiri deh penyakit prostat penyakit apa gitu. Ya, saya tidak membahas tentang berkaitan dengan penyakit kelamin ya, beda dengan penyakit kelamin itu ya. Lalu penampilan laki yang menurun, itu dia biasanya maco gitu, sekarang enggak. Tapi nanti itu jadi maco juga setelah usia lanjut, makanya kuat-kuat lagi itu masih jadi itu usia lanjut. Gelisah akan kepriaannya, gitu. Jadi ini hal-hal yang perlu diantisipasi. Jangan kau pikir itu kan nanti. Kalau kamu tidak mempersiapkan kesehatan hidup dari sekarang, ini bisa terjadi dalam hidup. Gitu. Ya, tidak nyamanan fisik sama, ya gemuk dan sebagainya tadi. Ya. Menurunnya kekuatan dan daya tahan tubuh. Mudah sakit-sakitan, kena angin sepoi-sepoi, kumbang, masuk angin minta dikerokin. Nah itu beda dengan kamu. Kadang-kadang kamu kalau tengah malam aja nggak pakai baju ya kan, itu kan kesana kemari ya. Beda. Kamu sekarang kuat, dampaknya nanti ya 20 tahun yang akan datang apakah merasakan. Ya sama perubahan kepribadian, ya itu memang sangat. Kadang-kadang mereka unik-uniknya, marah tanpa alasan, mengintimidasi pasangan. Coba kamu amati papa mama. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, amati aja papa mama. Oke, yuk kita bersharing berkaitan dengan hal ini karena bagi saya kalian adalah sahabat Tuhan, kalian akan kau hadapi orang-orang yang mengalami kondisi seperti ini. Siapa yang bertanya atau mungkin punya pengalaman, kita sharing ya, pengalaman melihat masa kalian punya pengalaman punya belum Pak? Guys, silakan yang mau bertanya. Teman. Yang di dewasa remaja ini kan sebenarnya kalau aku dengar berat badannya kan selalu bertambah. Nah, kalau tidak selalu, ini pada umumnya tidak selalu. Kalau dia sakit-sakitan, pasti kurus lah, gitu. Tapi ini yang pada umumnya. Nah, ini benar nggak sih Pak? Kalau misal dia berat badannya udah bertambah, tapi tiba-tiba dia mengalami mereka seperti itu yang apa namanya masalah-masalah yang dihadapi kan bisa kayak psikologisnya gitu. Nah, bisa nggak sih itu berpengaruh pada berat badannya? Ya. Jadi malah menurun. Ya bisa aja faktanya. Kalau orang punya masalah, bisa saja mengakibatkan dia mungkin langsung makan berat. Ya bisa aja. Apalagi masalah-masalah yang dia dihadapi penyakitnya. Nah itu bisa aja. Gitu.
yang saya omongin ini kan yang sebenarnya kita ngobrolin orang yang sehat, bukan yang sakit atau yang bermasalah, tidak. Pada umumnya itu usia ini seperti ini. Tapi lain kalau menghadapi seperti tadi sudah ada kalau dia sakit, bisa disebut tadi menghadapi sindrom menopause, sindrom dematorik, waktu dia, nah itu bisa berbeda turun bisa. Itu ya bukan kita melakukan aktivitas pekerjaan tidak, ya karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Nah itu, dan dia memang harus dipaksa harus menurunkan berat badan. Nah itu, menurut kemungkinan. Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya sudah tadi ini? Nggak ada? Jadi silakan. Nah, kalau bilang apa ya Pak? Saya tahu kalau itu masih bisa mau sampai di dia masih bisa membuatnya. Oh iya betul. Tapi sekarang yang kita tahu kayak banyak kasus yang mereka dari atas 80 ke atas atau hampir 60 itu Pak. Bahkan di atas 60. Bahkan di atas 60 masih juga tumbuh. Betul. Sedangkan yang bahas tadi kan pusatnya kesalahan seksual itu nggak selalu seorang pria itu dapat membuatnya atau memang? Iya, kan sebenarnya membuahi itu karena kualitas sel spermanya kan, bukan karena organ seksualnya. Itu. Jadi kualitas sperma yang mampu membuahi sel telur. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa membuahi. Tapi itu maksudnya pria itu masih bisa ya? Bisa. Gini, kalau pria itu tidak ada batasan, mau mati itu bisa. Itu dia. Oh, itu dia tentang membuahi ya. Tapi kalau kualitas itu ada batasan. Setelah menopause itu secara medis tidak mungkin selain mujizat Tuhan Yesus. Ya itu aja. Secara medis orang yang sudah menopause itu tidak mungkin dia bisa hamil karena kualitas sel telurnya menunjukkan tidak maksimal. Apakah masalah kita sudah nggak tahu kandungan gitu, ya bukan dokter kandungan gitu. Tetapi faktanya secara umum wanita itu dibatasi bisa dihamili sebelum mengalami menopause. Jadi kalau di masa masih haidnya teratur, itu peluang baik tinggi. Laki-laki nggak ada batasnya. Itu kakek-kakek bau tanah aja itu yang membedakan. Ayo silakan. Teman-teman, ini penting sekali loh buat kalian. Ya, ini perlu kalian sharingkan. Karena kalian itu akan menghadapi jemaatmu juga kan. Karena kamu mau jemaat mudah-mudahan semua. Kamu aja satu kali Pak. Perlu. Ya, silakan. Gimana kalau dengan orang yang dalam rumah tangga kebenaran? Ya, itu ada mas, itu mah kasuistik. Jadi ya diperiksakan ke dokter. Kenapa kok itu maka kualitas sperma dan sel telur bisa saja. Lalu dilihat benang merahnya. Makanya kan ada suku-suku tertentu. Kalau kamu menikah itu nggak sembarangan loh. Orang Jawa itu selalu memperhatikan bibit, bebek, bobor. Nah ini kualitas sebenarnya yang ditanya itu. Ada nggak keturunannya? Ada nggak keluarganya yang tidak punya anak? Karena itu akan ada peluang juga jika kaitannya mungkin. Itu seperti anak kembar. Kalau kamu menikah, mungkin pasangan kamu bukan anak kembar, tapi dari saudaranya, entah tantenya, entah budenya, begitu atau omnya, dia dari keturunan kembar, ada peluang dia juga bisa melahirkan anak kembar. Itu mungkin bukan dia,
anaknya bisa juga akan melahirkan anak muda. Begitu. Nah kalau bicara tentang tadi tidak punya anak, itu masalah kasuistik. Makanya sebelum menikah ya periksakanlah ke dokter. You normal nggak? Normal nggak? Kalau sudah jelas nggak normal, paksain menikah lalu kamu nuntut, kurang ajar. Iya. Makanya kenapa sih pentingnya sebelum menikah itu ada edukasi pranikah. Yaitu. Jadi itu penting sekali bagi saya. Tujuannya ya ini tadi, salah satu pertanyaan yang selalu saya katakan pada mereka ya, itu seandainya, saya ngomong baik aja, seandainya di antara kalian itu sudah betul-betul ketika divonis oleh dokter tidak bisa memberi keturunan, gimana? Apa solusinya? Saya berani, lu putus aja. Saya ngomong begitu. Juga bisa gitu coba ini secara langsung. Ketika dia tidak siap menjawab, itu bukan, ya misalnya itu memang bukan, ya itu kan Tuhan kan yang memberi, bukan ya. Tetapi ketika dia tidak bisa memberi keputusan, sikap gimana? Ingat loh, keluarga besar kadang-kadang menuntut. Maaf ya, ada satu suku yang gua itu betul menuntut. Sampai saya pernah melayani, saya pernah melayani di wilayah Cengkareng. Anaknya sudah 5, perempuan semua. Masih bikin lagi hamil, perempuan 6. Saya bilang, ekonomi tidak cukup. Ngapain semakin anak laki-laki? Bagi kalian ingin menurunkan harga, produksi terus, kualitas anaknya akhirnya makanan nggak bergizi. Itu jadi beban diri. Makanya kenapa tadi saya katakan berhubung ke poin aja. Kalau memang bapak, aku menikah bukan karena masalah. Nah itu beda lagi. Ya udah terus, no problem. Jadi ini perlu dipikirkan ya. Jadi ketika kategorisasi pranikah itu mau harus bukan itu. Jangan malu-malu percaya kategorisasi sudah dilakukan semuanya. Supaya apa terbuka begitu pikirannya. Masalah keuangan, masalah anak itu perlu. Nah kalau sudah indikasi begitu, sudah periksa ke dokter. Kalau mungkin laki-lakinya peluang mandul, kan ada peluang mandul berarti kali itu kan peluang. Tapi ada peluang juga punya. Dan dari saya nggak mau pusing lah. Ngadopsi anak orang juga kalau kita bicara dengan baik juga kena begitu sekali kayaknya juga ngadopsi. Dia tetap mengambil saya sebagai mamanya. Nggak ada apa namanya? Nggak ada jalan keluarnya, nggak ada. Pasti ada jalan keluar. Ini saya sedang memikir kalau memang besok punya pemikiran, saya tunggu 2 tahun ini kalau memang nggak ada. Keponakan sudah ngadopsi. Ya happy, sebenarnya harus aja. Kalau yang satunya ngadopsinya aku panggil. Semua anak diadopsi. Aku makan diadopsi. Itu sudah ada pada dunia. Jadi kita bekerja untuk mereka. Anak saudara-saudaranya ya ada mau ini. Jadi akte lahir. Sekarang sedang ada pembaharuan akte lahir di daerah saya. Oke. Ya. Yang
dari Iya, anak. Nah, sedangkan di sini materinya langsung seksual ini. Kalau udah tua kan langsung seksualnya. ya. Kenapa sampai mesti melakukan itu? Nah itu pengecualian. Mungkin dia memang kan ini yang kita bahas kan secara umum. Tapi pasti ada dong satu dua yang di luar ini gitu loh, yang entah itu dia hipersen atau memang kekuatan seksnya lebih kuat, ada. Dan itu yang disebut kuat-kuat lagi. Ya ada gangguan mental. Jadi kalau yang kamu sebutkan tadi dia bisa mencapai 15 anak, ya itu punya kelainan. Itu nggak normal, ya itulah yang disebut masalah kasuistik pengecualian. Nah yang kita omongin ini secara umum, itu ya, secara umum itu kondisi-kondisi yang kita bahas itulah normalnya gitu. Tapi ada yang abnormal, itu. Ya. Jadi kayak orang tua yang mencabuli anak, bahkan ada di pesantren-pesantren itu kan, ini juga gitu. Kemudian orang itu, ya bagi saya itu sudah jelas, itulah yang disebut dengan salah. Itu tidak digolongkan di sini, itu digolongkan adalah abnormal, tidak normal. Oke, silakan ya lanjut. Bagi saya itu urusannya dengan Tuhan. Jadi belajar. Apakah dosa atau bukan, kita tidak bisa mati. Dia kan juga punya alasan. Sekarang kalau dia ya punya anak, lalu dia tidak bertanggung jawab untuk perawatan anak baik dosa, dia lebih baik tidak usah punya anak yang lebih baik. Mungkin dia menolong dalam bentuk dia nggak perlu anak, tapi dia bisa menolong anak-anaknya lebih baik. Itu bagi saya. Jadi urusannya dengan kita tidak berbicara. Kalau tadi juga begini, menurutnya aksi seksual dulu. Tapi kan ada orang bilang mereka berdua, dan itu maksud kita meningkat tinggi katanya. Itu tidak dibahas di sini, nanti dibahas di usia lanjut. Makanya kita kuat-kuat lagi tadi loh. Jadi sebenarnya kalau yang di sini itu kan hampir mayoritas pasangan masih ada. Dan kalau yang tadi itu ya memang fakta itu bisa saja terjadi. Nah itu biasanya terjadi di usia lanjut sebenarnya tinggal pasangannya. Kalau di sini kan masih pasangan masih ada. Aduh lupa lagi. Saya ulang ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk usia dewasa madia ini presentasinya kecil, lebih banyak di usia lanjut yang kamu tanyakan. Itu nggak menutup kemungkinan, memang betul. Teman-teman, seksual menurun itu bukan lalu tidak melakukan hubungan intim dengan pasangannya loh. Jangan salah persepsi ya. Menurun itu presentasinya sudah tidak seperti biasanya itu loh. Ngerti ya? Itu. Presentasi berkaitan dengan seksual itu laki-laki jauh lebih dominan dibandingkan dengan wanita. Itu yang dimaksud di sini. Makanya kecenderungan yang wanita ketika pasangannya meninggal untuk menikah lagi itu kecil. Ya lain kalau itu memang dibutuhkan karena hal-hal tertentu. Kalau kita temukan kan wanita cenderung dia tidak mau menikah lagi, kecenderungannya.
pria nggak bisa itu, gitu loh. Ya karena memang kondisinya beda. Nah ini telusuri sendiri nanti ya. Baik-baik berkaitan dengan ini. Oke, ada lagi? Silakan. Ya. Ya. Iya, betul. Ada beberapa yang sama kebencian, konsep tentang keluarga yang sama, orang yang itu kan membuat dia berpandangan terhadap pasangan itu juga melihat Bisa dia, sehingga ada rasa ketakutan di kita, dia juga punya ada rasa trauma. Ini cara mengatasinya, karena ini kan mereka lihat sendiri orang tua mereka yang berpengalaman itu. Kita belum tahu ini perjalanan. Ya. Tadi pagi kalian dengar ya apa yang dipaparkan oleh Fani. Enggak salah waktu diskusi sharing berarti menyadari bahwa sebuah hal yang berbeda sebuah kelainan gitu ya. Enggak salah. Kalian ini kan juga harus menjadi seorang psikolog, cuma dulu, ya. Psikolog itu harus konselor kan, dalam bahasa kita kan konselor, ya. Dan saya pikir juga akan konsultasi, dan layak dia mendapatkan bimbingan dari gereja. Dan kadang-kadang gereja itu akan lebih, maaf ya saya ngomong kadang-kadang gereja itu yang bikin itu malah memanusiakan kata itu sebagai dari prioritas. Makanya kenapa saya tadi mengatakan, oke lah kalau itu terjadi untuk keluarga Pak sendiri. Papa Mama sebagai gembala lebih kan memikirkan ini. Kalau kamu nanti bisa menjadi pengganti gitu, maksud saya, ya apa salahnya sih kamu ini dimunculkan itu dalam topik-topik ibadah. Ya kalau kita sudah tahu begitu, ya memang kita pikir itu baru yang namanya kita melayani. Ya kalau mungkin mama papa sebagai gembala tidak tahu akan hal yang seperti itu, kan memang tidak ada yang mengedukasi gitu. Dan saatnya mengedukasi itu siapa? Ya sinode, gitu ya kan harusnya. Nah, tapi saya melihat ya cukup perkembangan di Indonesia cukup baik. Jadi ada penanganan secara khusus yaitu ya. Jadi karena Bapak ini kan bagian dari pendeta yang naungan sinode Jakarta Indonesia. Jadi saya kira mendapatkan link di bagaimana mendidik keluarga Tuhan. Ya kan, nah itu. Saya pikir sih visi sangat-sangat memikirkan hal yang seperti itu. Ya memang kita memang harus menyadari gitu. Dan jauh akan lebih baik kalau orang yang mengalami itu datang ke gembalanya, nanti gembalanya bisa mengarahkan. Nah memang sulitnya kalau dia tidak terbuka, itu permasalahannya. Makanya disinilah gembala itu harus tahu persis kondisi jemaat. Bagaimana supaya tahu? Ya harus berbun. Saya mengingatkan kepada kalian, saya berjaya gembala memahami. Katakanlah kepada jemaat besok, di mana situasi jemaat besok. Kita melihat tatanan ruangan keluarga itu, kita sudah tahu standar ekonomi mereka, kebiasaan mereka. Ketika satu anak di rumah pun kita sudah bisa mengukur. Di standar pendidikan untuk anak-anak seperti apa, kita bisa mengukur. Makanya kalau ada gembala, tidak pernah berkunjung atau tidak tahu alamat rumah jemaatnya, itu tanda tanya. Itu ya. Oke. Iya. Kita bicara real aja deh. Ada beberapa di seks. Communication yang
nyambung. Jadi yang saya lihat itu kasus. Bicara seks ini kan banyak itu yang tidak bicara tentang apa yang jujur itu, anatomi itu fungsinya apa. Sehingga apa kadang-kadang kita di media sosial kan sangat banyak informasi yang tidak disaring. Sehingga kita berpikir karena gereja tidak mudah membuka ini secara alami, sehingga banyak orang jadi tabu gitu bicara hal ini. Karena saya nonton beberapa ada Kristen ini bicara nanti suatu kali ada pasangan yang akan apa istri saya nggak mau suami saya nggak mau. Nanti kita ada wajar. Kita di Indonesia tahu kenapa? Karena ini lagi proses sama dunia. Kalau dunia ini yang saya lihat itu, saya nggak ada gitu. Kita nih kalau bicara firman tapi fakta di lapangan kita terjadi. Ini yang membuat saya bangga besar dengan gereja apa? Karena kita tidak bicara apa yang benar. Anatomi tubuh itu kan memang bukan kesehatan. Dan anatomi tubuh itu ada fungsinya masing-masing dan ada kualitasnya. Memang makin tua makin kualitas makin bagus. Tapi kan cara menjaga kualitas tubuh itu kan juga membutuhkan asupan yang benar gitu kan. Tadi saya melihat bapak itu bahas apa itu yang mungkin saya menganalisa karena cara dia pola makan bagus makannya apa gitu. Maaf, saya nggak itu beberapa orang makan kebanyakan makannya kan lemak gitu. Tiba-tiba kerajaan itu mas saya pasal nggak juga. Terus Anda punya kualitas hidup yang baik tiba-tiba baru itu baik. Ini ada satu keluarga kemarin ini masih muda sih umur 27 tahun. Kemarin ini contoh kasus kemarin. Jadi saya sedih sekali sih yang pernikahan Kristen yang masih muda. Suaminya mau 30, istrinya mau 27 tahun. Ini kan susah dilakukan. Ini kan pernikahan itu nggak asal segampang hanya suka sama suka. Ini banyak yang ini kalau tidak siap apa-apa jadi hamba Tuhan sendiri itu bisa selesai gitu. Itu nggak gampang gitu. Apalagi kayak hamba Tuhan yang punya jabatan tinggi, dampaknya susah. Bagaimana Raja Daud bisa jatuh itu fakta gitu lah, kita nggak bohong. Kita sebagai hamba Tuhan, gimana cara menyikapinya? Tidak bicara tentang surga, tapi bicara tentang apa yang benar. Sehingga orang itu tidak berpikir negatif, tapi ngomong. Jika psikologi kita tidak bisa sekolah yang akhirnya yang dunia tahu, dunia pikirin dengan banyak gaya-gaya di dalam iman itu akan membuat bagus. Padahal nggak saya lihat dari sisi keindahan bagaimana berhubungan itu sangat berbeda. Bukan Kristen. Kalau di Kristen itu sangat berbeda. Bagaimana benar-benar hubungan Kristus dan jemaat itu bagus sekali. Karena di dalam sekuler kita cuma bicara suka, tapi ada tahapannya gitu. Diterima ada banyak pasangan yang tidak bisa menikmati sendiri dan itu kasihan gitu. Sehingga kita jadi hamba Tuhan kalau punya jemaat contoh kasus tadi Pak, istrinya baru nikah 1,5 tahun, suaminya sih dulu apa sih dulu 15 juta, itu investasi salah. Tadi baru melahirkan terus 10 bulan. Karena istri sama salah investasi, dia mungkin diibu sama teman-temannya, dia keluar jadi sehingga tadi udah tanggung jawab. Ada kita tuh meninggal nih, dia mau saya istrinya, lalu 1,5 tahun, 2007 awal tahun ini jadi di Sulawesi. Saya gimana gitu? Dia sebagai wanita, saya bisa kalau saya bisa ngobrol sama suami, saya nggak mau gitu. Karena banyak dasar di gereja itu tidak mempersiapkan pernikahan untuk mau sampai jatahnya panjang gitu. Sehingga kasihan kualitas orang saya nanti sih kasihan gitu. Karena gitu, karena dia kalau zaman-zaman apa dia sampai akhir itu kan kualitas itu. Sudah beda. Media sosial ya. Sekarang ini sudah beda jauh. Itu yang Percaya itu bagi anak-anak sekarang ya, orang bisa. Makanya di sini teman-teman ya, kenapa Bapak itu ngomong begini? Maaf saya ngomongnya.
pokok bahasan psikologi umum di prodi Pak dengan tim bidasar. Saya ngomong itu apa yang memang saya mengalami sebagai gembala. Kita kadang-kadang ragu ya ngomong berkaitan dengan hal yang sampai kali kita itu ya. Sampai kita ini vulgar aja, ini masih bahas akademik. Iya kan? Misalnya posisi persetubuhan. Apakah ini satu posisi? Ada lembaga yang mengatakan kalau posisi bervariasi itu kan binatang. Justru bagi saya binatang itu ada satu posisi. Kita yang binatang, kita ini dikasih kecerdasan. Kalau dengan berbagai gaya, itu karena seni kehidupan dan yang penting intinya sederhana, tidak merugikan pasangan. Itu aja intinya. Ya kalau memang kesepakatan bersama, kenapa kita harus larang-larang? Itu dosa. Pendeta mengintimidasi jemaatnya. Kalau itu nanti kami jadi pendeta seperti itu, percuma kami semula menjadi sendiri. Justru variasi itu karena Tuhan kasih hikmat dan kecerdasan. Karena nggak kamu mengalami, kenapa ya Daud dalam dosa perjinahan? Ada kemungkinan Daud tidak punya mentor, nggak ada yang bisa diajak diskusi. Betul. Iya kan? Hanya kelebihan Daud adalah ketika ditegur, ia tidak menunjukkan kekuasaan sebagai raja. Itu. Disinilah Tuhan itu betul-betul melihat Daud itu yang memang sudah dewasa dalam hal peranannya. Makanya Daud mendapatkan tempat yang istimewa di mata. Dia tidak mau apa namanya. Coba kalau dia raja yang arogan seperti Saul, habis yang itu Imam siapa? Binatang ya, habis itu. Karena inilah ya kedewasaan. Banyak loh gambar gue ini tidak dulu. Bahkan menggunakan otoritas sebagai gembala. Ya. Ya, seperti itu. Saya belajar selalu mengevaluasi diri saudara ya. Cuma yang saya itu lebih manusia kata. Dan kalau tadinya juga muncul dengan push, acun gitu. Tapi saya sudah tahu cita-citanya orang Batak itu masih tetap menghargai menghormati gembala karena filosofi. Saya pernah ngomong dulu, tapi saya nggak tahu. Nggak mungkin ya mengenal Tuhan berapa? Hanya karena miskomunikasi. Tapi hebatnya dia nggak gengsi, dia tahu dia salah, dia dari kepada dia. Itulah kesalahan. Saya itu orang-orang sekitar termasuk terkena. Saya lagi itu ya, mentornya Allah. Ya kami tidak tahu filosofi mereka. Saya sih nggak mungkin mereka bilang itu bawa pisau, banyak begini di depan saya. Saya nggak salah. Saya ingin menyelamatkan keluarganya. Terus sekarang dia nangis. Sudah minta maaf di situ. Besoknya masih datang lagi ke rumah. Ada sekarang masih cuma buah-buahan. Dan sekarang jadi semua keluarganya berjemaah. Itu contoh aja sebenarnya. Jadi ada banyak hal gereja ini memang mencukupi dalam kehidupan keseharian. Kalau kita bicara tentang rumah tangga ya, ini seharusnya kita memang harus belajar memang tentang gereja itu harus membuka takbir yang terselubung. Nanti kalian jadi gembala, saya itu sekalian sebagai anak gembala, bagaimana cara penggembalaan orang tua kami? Ya yang baik, yang benar ya.
Yuk kita pelajari. Tapi hal-hal yang nggak pas, ya sudah kita revisi lagi, kita ubah. Itu loh maksud saya. Ya. Jadi ini hal yang penting bagi saya. Hal-hal yang Bapak omong itu hal yang sepele, tapi dampaknya besar dalam keluarga. Itu ya. Ada istri dia capean, nggak mau melayani suami. Kalau istri yang baik mencapek dia melayani, itu beda. Ya. Ya memang itu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang tadi kan gairah seksual ya setelah menembus itu sangat buruk sekali. Kalau sudah merasa tua, budaya dulu biasa pisah ya. Mama sama papa itu pisah. Pernah nggak kamu melihat ada keluarga-keluarga yang sudah tidak lagi suami itu tidur bareng begitu? Karena melihat anak-anaknya sudah gede, kakaknya malu lagi melihat anak-anak. Itu bagi saya juga perlu gereja mengedukasi loh itu, ya nggak harus begitu. Jadi memang harus dipikirkan dengan baik. Oke, thank you banget. Silakan ada lagi. Oke, silakan. Saya akan sharing sedikit tentang penyelesaian juga sebuah rumah tangga, tetapi rumah tangga itu adalah sebuah gereja. Dan di situ saya melihat bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak etis gitu. Tidak etis karena dia tidak duduk bersama jemaat-jemaatnya yang dia etis. Saat contoh kecil saat jemaat-jemaatnya berpuasa di gereja bersama, dia tidak duduk bersama jemaat-jemaatnya, dia melakukan kegiatan sendiri, terus menggunakan celana pendek, seolah-olah tidak menghargai jadwal yang sudah ditetapkan. Dan sayangnya dia adalah penerus tongkat estafet. Dia adalah penerus tongkat estafet dari ayahnya yang dulu gembala yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Dan secara tidak langsung dia menyia-nyiakan itu tongkat estafet yang diberikan atau mandat yang diberikan ayahnya yang luar biasa dengan keegoisan dia, keegoisannya dia, karena mungkin yaitu juga dia terpengaruh akan sosial media dan mungkin pola hidupnya berubah drastis karena kehidupan di generasi saat ini, generasi sekarang yang sangat mempengaruhi dia. Bagaimana teman Bapak? Ya kalau saya sih pelayanan termasuk pengendalian itu kan panggilan ya. Nggak usah dipaksa. Kalau memang dia tidak mau, nggak usah dipaksa. Terus persiapkan dengan cara yang begitu. Saya tidak pernah memaksakan anak saya memutuskan saya. Saya nggak pernah. Tapi waktu tidak seperti itu. Saya ya kata anak di sini kan bisa anak didik. Anak didik itu bisa juga jemaat kan. Dan bagi saya tidak harus anak gembala memutuskan estafet pengendaraan. Kita ada juga orang lain, bukan orang Israel. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau yang meneruskan itu adalah baik, anak diskusinya itu akan lebih baik. Kenapa? Tapi tahu memahami situasi dan kondisi. Nah itu jauh lebih baik. Tapi semua dalam proses perjalanan hidup, saudara, saya sering dengan orang-orang yang pembesar-pembesar di sebuah gereja ya. Tanya, tadi kan anak-anak sudah bertanya, apakah dia mau berharap dipaksa anaknya untuk meneruskan? Kalau memang Tuhan percayakan, Tuhan akan pasti persiapkan yang pasti dia menjadi teladan untuk orang lain. Gak mungkin dia menjadi teladan bagi orang lain kalau tidak untuk anak ini baru kita. Nah itu nanti anaknya akan terpanggil dari sendiri.
Saya punya prinsip. Kalau yang tadi udah nggak memberi pelajaran apa-apa, ya. Kalau jemaatnya ada yang tergerak untuk mengingatkan dia, kalau dia sudah tidak mau, masa dia memaksa? Atur prinsip. Cuma itu tak atur. Itu aja kalau saya sih. Dan saya tidak pernah berharap yang akan menggantikan adalah anak saya. Meskipun anak saya juga biasa. Itu tidak pernah. Karena semua Tuhan akan panggil sesuai dengan talenta dan kepercayaan kepada dia. Bisa saja dia tidak jadi gembala, tapi dia bisa menjadi pendukung yang bisa jadi donatur, jadi pengacara. Yang dimana di Indonesia yang saya lihat mulai sekarang tidak itu kalau suami meninggal maka gantinya adalah istri. Itu sudah tidak bisa dibandingkan. Itu sudah tertulis dalam tata gereja Indonesia, gereja sudah. Kalau enggak ya anaknya itu bisa baginya. Tapi kalau mereka tidak ada yang mau, ada satu gereja di Jakarta ini. Waktu itu saya suruh menggantikan karena memang anak-anaknya semuanya bisnismen. Dia bilang, Pak Iwan, saya tidak mungkin bisa menggantikan nama. Ini gereja di PDI. Dan PDI dan ini sama saya dan menggantikan. Semua fasilitas yang disiapkan. Saya tidak mau bukan karena saya dari sini saya tidak mau karena memang istri saya sendiri tidak mau. Jadi saya bilang udahlah kita kan sudah merintis, biarkan itu biar orang lain yang membuka. Gimana keadaannya saudara? Tahun 2006 fasilitas rumah dari disiapin. Pegawai dia di rumah dinas ada, lalu kendaraan roda 4 disiapin. Karena memang ini keluarga kembalinya semua gitu. Jadi dia untuk menyelamatkan karena ada yang menggantikannya, mamanya juga dengan saya. Mamanya cocok dengan saya, gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya seperti pemberkatan nikah, karena ini mamanya sudah sepuh, gitu aja jadi juga. Saya yang harus bantuin, ada baptisan di saya. Anak-anak semua sibuk bisnis. Makanya sebagai penghiburan menawarkan, jadi ada MOU di Bandar. Ya. Semuanya lengkap. Anak-anak saya sekolahkan di sekolah masuk ini yang ada di Salimba. Itu kan bisa juga mengumpulkan gaji itu 6 juta. Itu belum dapat persetujuannya itu 50%. Saya digaji sama anak-anaknya itu 6 juta. Itu tahun 2006. Persetujuan 50%. Persetujuannya dari anak-anaknya itu lumayan. Coba kalau saya logika pakai otak saya secara manusiawi. Itu 3 hari itu bisa yang ada di tangan. Bisnis saya kan belajar untuk belajar terbuka tadi dikatakan kita harus open ya. Bisnis saya kan kita bukan bantuan materialis. Memang kelihatannya itu takutnya dia itu jebakan iblis Pak. Bisnis saya jauh lebih masuk ke hal itu. Nah ditawari pelayanan buat rekonsiliasi dengan ayah saya. Saya ini kontak di 82 saya berkontak terus dengan orang tua lalu ada rekonsiliasi tahun 2009 itu jauh juga. Nah pas waktu saya menyampaikan renungan gereja kecil ini waktu itu pagi itu ada kunjungan ke sana hanya ngobrol-ngobrol saya diundang untuk kontak keluarga 350 orang itu jumlahnya dan dikepingin ya supaya ada gembala full yang menangani gitu. Jadi nanti kalau dalam pembangunan gereja kita bergerak solusi apa di sini sudah ada tempatnya
Bapak mau mobil seperti apa? Gitu. Saya sampaikan ke istri bilang, saya nggak mau memaksa sudah. Saya akan melatih gereja di kelompok warga marginal, dia lebih enjoy. Karena merasa dirinya juga marginal, jadi lebih nyambung. Step by step sudah. Sampai sekarang dari 3 keluarga sekarang sudah ada 25. Itu proses perjalanan. Cuma tadinya marginal, step by step naik kelas. Intinya sekarang kita bisa menghidupi diri sendiri tanpa orang. Nah ini edukasi berkaitan dengan apa yang saya paparkan tadi tidak mudah. Menjadikan dewasa cuma kita, tetapi kita harus. Makanya sampai ada ibadah intergenerasi, ya ada ibadah bulan keluarga. Jadi kalau bulan keluarga itu temanya ya tentang keluarga. Kalau intergenerasi itu dia berkaitan dengan korbannya, berkaitan dengan teknologi dan sebagainya. Persiapkan anak generasi alpha, pada sini masuk ke 5G kan, di 5.0. Itu gak mudah loh, itu generasi mulu, mempersiapkan diri loh. Tahu nggak apa itu 5.0? Itu film transformers bisa terjadi. Sekarang aja Bapak itu jadi warga Sophia, warga negara Arab tuh Sophia. Baru yang di Jepang sekarang asisten rumah tangga lagi orang dan rokok-rokok semua. Itu bisa transformasi itu terjadi loh. Itu 5.0 itu karyanya akan menghadapi atau mungkin nanti 6.0 metaverse, dunia metaverse. Nanti nanti lihat itu apa di metaverse ya di dunia digital ya. Oke, silakan kamu. Yang terakhir itu tentunya. Saya mau tanya dari pandangan teman, soalnya kan ada beberapa level, ada beberapa katolik, itu beberapa itu emang kalau kan itu apa biasanya tidak perlu kita lalu kalau di katolik kan biarawan dan biarawati. Nah itu mereka tidak nikah apakah itu secara Dinilai juga sebagai mungkin kita kejadian melanggar kita kejadian itu ya. Kalau saya secara pribadi nggak memikirkan sana. Karena Tuhan memanggil orang dengan kata yang suka-suka itu. Hanya sekarang dia betul-betul sadar dipanggil Tuhan tidak menikah, lalu mengabdikan penuh kepada Tuhan, atau karena sakit hati, atau karena patah hati. Nah itu yang something wrong. Tapi yang saya melihat ketika mereka itu tidak menikah ya, karena memang mereka punya satu pemahaman mungkin itu akan jauh lebih baik. Ya, ada yang namanya saling batas tidak benar. Tapi kalau memang itu adalah Tuhan menginginkan dia memang seperti itu, jadi kan jadi hal. Maka kita adalah motivasi pribadi. Itu saya pikir saya nggak menikah. Karena enjoy dengan hidup sendiri, bantu membiayai kuliah, adik, tapi ibu saya benar nggak itu panggilan kamu? Dan juga sadar, ternyata aku senang dengan seseorang, itu kan bukan panggilan loh. Akhirnya orang tua mengingatkan, pakai aja diingat. Itu saya yakin ya, kalau dia membangun relasi yang baik dengan Tuhan, Tuhan panggil dia benar-benar tidak menikah. Atau menikah. Ada satu sudah, bukan. Ini ada di wilayah Palmira. Ya, dia jabat Tuhan untuk dalam kerjaan tidak. Secara fisik, impossible dia. Tapi secara fisik dia rumah dari kami. Jadi dia tidak menikah karena nggak bisa ngomong dosa nggak ya.
Tanya sama Tuhan. Nah itu yang tidak boleh, maka itu ya seorang orang. Tapi bisa juga itu jalannya. Nah itu bisa ya, makanya kita izinkan menjadi hakim. Ya sudah lah. Ya saya pikir kita hanya melihat ya kalau memang kita menunjukkan, saya tadi sama menjadi saya juga. Bisa kita ya cuma sama kamu. Jadi kalau kita minta, ya saya tahu ya. Ini ada jadi dia sekali jadi sekarang isolasi. Enggak, boleh bukan karena memang saya seperti mengaplikan. Jadi tapi dia ada. Dia betul untuk ini. Nah, gimana kalau kita kalau dia nggak terbuka tertutup akan memaksa-maksa. Kalau kamu buka itu badannya membantu Oke, teman-teman, ya kita tanya sama teman kita yang ada di Zoom. Apakah ada pertanyaan, teman-teman yang di Zoom? Silakan. Oke, coba kita lihat. Apakah ada teman yang di Zoom? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Ari, Daniel, Griven, atau mungkin siapa yang lain? Nggak ada ya? Lumayan. Oke, Immanuel nggak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada ya kita akhiri pertemuan kita lah. Ya, kalian juga butuh istirahat. Ya. Baik, mari kita berdoa, saudara, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Bapa di surga, kami datang menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi. Jadikanlah kami pemimpin-pemimpin, menjadi imam-imam seturut dengan apa yang Tuhan maui dalam hidup kami. Tambahkan hikmat-Mu, kiranya apa yang kami pelajari, kami boleh mengerti, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, menerjemahkan segala rahasia kebenaran firman-Mu kepada umat-Mu berkaitan dengan kehidupan keseharian dimanapun kami berada. Biarlah esok dan hari Minggu mereka akan melayani Engkau. Biarlah urapan Roh Kudus nyata dalam diri mereka. Mereka mampu mengimpartasikan roh yang benar yang datangnya dari Tuhan, mampu menjadi garam dan terang surat yang terbaca bagi seluruh umat yang dilayaninya. Kami yakin Engkau mendengarkan seruan doa hamba-Mu ini. Karena itu doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Saya live ya, teman-teman yang di Zoom ya.